Sampun niku. Dereng to. Wa ansyurulan gelar ingsun min qissatil maulidi saking ceritane kelahiran An-Nabawi kang bangsa Nabawi. Guru dan ing dodot kemul utawa gampange kain tenun. Eh, Kain tenun, kain tenun sing apik guru. Hisanan kang bagus, abqariyah tur edi, edi, ora bapakmu lho. Edi niku basa Jawa artine indah. Eh, Sarwa edi selalu kelihatan indah. Eh, Naziman hale wong kang nyusun, wong ngrangke. Minan nasabi sangking nasab garis keturunan nggih. Nasab silsilah. Asyarifi kang mulya. Iqdan ing kalung inten. Iqdan ing kalung inten. Tuhalla kang bisa den paes-paesi. Den paes-paesi. Paes iku perhiasan. Pepaes perhiasan. Berhias. Almasami'u apa pira-pira pengkrungu. Pendengaran. Bihulahu kelawan indai ikdan. Kelawan indai ikdan. Kalung mau. Indai ikdan. Sayyid Ja'far Al-Barzanji setelah menyampaikan pendahuluannya dengan membaca basmalah, hamdalah, sholawat, dan permohonan doa kepada Gusti Allah agar dihindarkan dari kesalahan-kesalahan dalam menulis kisah Rasulullah ini. Beliau kemudian menjelaskan maksudnya wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah. Melalui kitab ini beliau bermaksud menjelaskan kepada kita tentang kisah Maulid An-Nabawi, kelahiran Rasul. Kisah ini diumpamakan seperti burut. Burut itu kain tenun yang indah. Hisanan yang bagus. Abqariyah indah. Sebenarnya kata abqari itu arti aslinya sesuatu yang apa namanya? Tidak ada duanya, itu abqari. Untuk menyebut biasanya konotasinya kalau orang Arab zaman dulu istilah abqari itu sesuatu yang tidak ada di alam manusia tapi adanya di alam jin. Di alam manusia tidak ada, adanya di alam jin. Itu abqari. Arti aslinya begitu sebenarnya abqari. Cuma kemudian bergeser artinya berubah menjadi sesuatu yang tidak ada duanya.
atau sangat indah, sangat bagus, sangat apa namanya sempurna. Kadang-kadang abqari juga diartikan kalau orang itu diartikan jenius. Huwa rajulun abqari. Dia adalah seorang pria yang jenius, abqari. Beliau mengumpamakan cerita yang beliau susun ini sebagaimana kain tenun yang indah. Indah dipandang, nyaman dipakai. Dan harapannya, apa yang beliau tulis ini bisa tuhallal masami'u bihula. Membuat yang mendengar merasa nyaman, tidak bosan. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang tidak bosan untuk membaca Al-Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji ini. Padahal beliau itu kan hidup di abad sekitar 17. Lahirnya kira-kira 1600-an. Eh, Nah sekarang sudah 1900, berarti sudah sekitar 300 tahun yang lalu kitab ini ada. Sampai sekarang bisa bertahan. Dan banyak yang menggunakan. Dan itu bukti bahwa orang nggak pernah bosan untuk baca maulid. Gitu deh. Maulid Al-Barzanji ini. Dan benar-benar tuh halal masami'u bihula. Wa asta'inu lan amri pitulung ingsun. Bihaulillahi kelawan kudrai Allah. Kudrah. Ta'ala alim luhur sinten Allah. Wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Al-qawiyati kang sempurna kuwate. Fa innahu krana satemene kelakuan. Nek manani kelakuan aja ditulis kelakuan. Biasanya rumusnya apa? Titik tiga. Eh, titik tiga. Tik tik tik. Nah, itu biasanya kelakuan. Di situ ngudono domir sya'an. Domir sya'an. La haula. Iku ora ana daya iku maujud. Iku ora ana daya, daya. Iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billah angin kelawan kersane Allah. Angin kelawan kersane Allah. Angin kecuali. Di akhir muqaddimah ini Sayyid Ja'far Al-Barzanji kemudian mengatakan dan saya mengharapkan pertolongan dari Allah. Ya. Mengharapkan curahan kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah agar bisa menulis kitab ini dengan baik. Ini bentuk ketawaduan beliau. Ulama-ulama itu memang semakin alim seseorang biasanya justru semakin tawadhu. Tawadhu itu artinya tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak merasa lebih baik dari yang lain itu tawadhu. Meskipun dia sebenarnya lebih baik daripada orang itu. Jadi yang ada dalam hatinya itu selalu merasa aku ki dudu sapa-sapa, aku ora sapa-sapa, aku ora iso lapo-lapo. Kabeh pitulunge Gusti Allah. Itu tawadhu. Orang alim merasa ilmu yang dia punya itu tidak seberapa.
Hanya sebagian kecil yang dia tahu. Alim syai'an ghabat angkal asya'u. Kamu tahu satu hal, tapi banyak hal yang tidak kamu tahu. Eh, Itu biasanya orang alim begitu. Filosofinya seperti filosofi padi. Gitu. Semakin berisi justru semakin menunduk. Semakin berkualitas itu semakin tawadhu. Tidak pernah punya rasa lebih baik daripada yang lain. Tidak sombong, apalagi sombong. Nah, semakin kosong, padi itu kalau tidak ada isinya, biasanya batangnya itu, bahasanya orang Jawa itu jengengek. Gitu. Tidak mau melengkung ke bawah, jengengek. Tegak ke atas. Bisa kita lihat, orang kalau sombong biasanya tidak ada isinya. Besar suaranya, tapi kosong otaknya. Biasanya malah begitu. Eh, Saya Ja'far Al-Barzanji, ini orang alim, ahli bahasa Arab, seahli sastra Arab. Sebenarnya tidak sulit untuk merangkai kata-kata yang indah, prosa-prosa yang puitis, bersaja dalam menceritakan tentang Rasulullah karena keluasan ilmunya. Itu tidak mudah, tidak sulit bagi beliau. Tapi karena beliau tawadhu di hadapan Allah, eh, beliau tetap di sini mengatakan wa asta'inu. Saya tetap akan selalu memohon pertolongan dari Allah agar diberi kekuatan, diberi bantuan dalam menulis kitab. Ora kok terus ra penting, ora usah dongo, aku mesti iso. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Beliau begitu yakin dan sangat yakin fa innahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, beliau yakin tidak ada daya untuk apa namanya melakukan meninggalkan keburukan, wala quwata dan kemampuan untuk melakukan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Ini tanamkan betul-betul dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Gampangan ini. Aku kira iso lapo-lapo, aku kira sopo-sopo, lera ditulungi Gusti Allah. Iku maksudnya la haula wala quwata illa. Sampai kuat poso, dipuji wong. La haula. Aku kosong ini ki yo pitulungi Allah. Aku jadi ora kuat ora ditulungi Gusti Allah. Sampai kuat traweh 20 rakaat. Gitu. 20 ta 8. Eh, Niki 20 8 mesti kecekel, niki 8. Lah engko sing 12 golek ning ndi wis kadung kiamat. Eh, ya dah. Aman 20 gitu ya dah. Yo ono dalile kok. Ulama yang bukan ngono. Ora percaya buka kitab-kitab loh terutama kitab madzhab Syafi'iynya. Semuanya mengatakan rakaat tarawih ya 20 ya. Nah, ulama Syafi'iyah itu bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak paham hadis, bukan orang yang tidak paham Al-Quran. Mereka paham hadis, mereka paham Al-Quran, punya ilmunya. Dan dari ilmu yang mereka ketahui itu, mereka menemukan kesimpulan memang rakaat tarawih 20 rakaat. Kalau pengen full 20. Jadi kalau tidak sampai 20 pun tidak apa-apa. Ya sama lah. Tapi nek iso ya full oh rakaat. Ada dalil termasuk Syekh Khatib Asy-Syirbini dan Khatib Imam loh kayak Syekh Khatib. Itu juga di kitab Mughni Muhtasnya jelas menjelaskan itu. Eh, Alhamdulillahumma qabrul karim bi arfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Aktir, aktir, muga paring wewangen. Muga paring wewangen. Allahumma, duh Allah. Allahumma itu asale ya Allah. Oke. Jadi ini Allah. Yani dibuang. Diganti karo mim. Digabung. Allah karo mim jadi Allahumma. Asalnya kan ya Allah. Asalnya. Nggih belajar bahasa Arab sing seru ya. Qabrahu ing areane Gusti Kanjeng Nabi. Kubur arean. Al-Karim, Al-Karima kang mulya. Bi'arfin kelawan wewangen. Syadiyin kang bangsa syadi. Maksudnya wewangian yang sangat harum. Arfin syadi itu wewangian yang sangat harum. Min sholatin nyatane sholawat batas limin lan donga tambahe keselamatan. Jadi di sela-sela tiap bagian kitab Al-Barzanji ini, saya Ja'far Al-Barzanji biasanya memberi apa namanya jeda doa. Doanya Atirillahumma qabrul karim bi arbin syadid min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atirillahumma ya Allah, jadikanlah kuburan Rasulullah wangi. Meskipun sebenarnya kuburan Rasulullah sudah wangi. Zahirat ruhan harum. Jadikanlah harum ya Allah karena sholawat, doa-doa dari umatnya agar engkau menurunkan rahmah kepada Rasulullah. Sholawat itu kan doa agar Allah semakin menambah kasih sayangnya kepada Rasul. Jadi kalau kalian bersolawat itu mohon kepada Allah agar Allah semakin menambah rahmahnya, kasih sayangnya kepada Gusti Rasul. Oh. Kalau salam itu artinya memohon kepada Allah agar Gusti Allah senantiasa mencurahkan keselamatan, kedamaian kepada Rasul. Oh. Apakah Rasulullah perlu didoakan begitu? Ya sebenarnya tidak perlu karena Rasulullah jelas sudah disayang Allah. Rasulullah jelas hidup dalam kedamaian. Gimana? Kita yang perlu mengucap itu. Ibarat ember yang sudah penuh, tidak perlu lagi diisi. Gitu. Tapi ketika kita isi ember itu, kita berada di sampingnya, maka isi itu akan luber, kemudian kita akan kebagian air. Ya betul. Kita minta pada yang punya keran untuk buka keran itu. Yang punya keran itu ya Allah. Ya Allah bukalah keran rahmah itu ya Allah. Ya Allah bukalah keran kedamaian itu ya Allah. Alirkan ke wadah Rasulullah itu. Nah, wadah itu sudah penuh, kita di sampingnya. Akhirnya ikut basah kan kebagian rahmat itu, kebagian kedamaian. Jadi sebenarnya semakin kita banyak baca sholawat, ya, insya Allah semakin Allah sayang sama kita. Insya Allah kedamaian akan mendatangi kita. Ya, ada no sholawat. Allahumma duh Allah sholli muga nambahi rahmah panjenengan wasallim lan muga nambahi selamatan panjenengan
Wabarik lan muga nambahi barokah panjenengan alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sholawat salam kita serta doa barokah kita semakin mengharumkan sareane Rasulullah. Tadi kan aftirillahumma ya. Langsung dipraktekkan. Nah, sekarang baru setelah jeda mukadimah selesai, saya Ja'far Al-Barzanji mulai masuk ke pembahasan bagian pertama. Dengan mengatakan fa'aqul mongko ngucap ingsun. Mulai bercerita nih. Saya Ja'far Al-Barzanji mulai cerita tentang Maulid An-Nabawi. Tadi baru pendahuluan. Huwa yang pengucap huwa sayyiduna Muhammadun Abdillah ila akhirih. Huwa utawi Gusti Kanjeng Nabi. Huwa utawi Gusti Kanjeng Nabi. Sayyiduna iku bendoro kita. Saya Ja'far Al-Barzanji saja tidak segan menyebut Rasulullah dengan sebutan Sayyiduna. Nah, sekarang ada orang-orang modelnya alergi mengucapkan Sayyidina. Mereka tidak mau menyebut nama Rasulullah dengan embel-embel Sayyidina. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bid'ah. Menganggap itu bid'ah. Dan mereka punya keyakinan semua bid'ah itu sesat. Dan semua kesesatan akhirnya adalah neraka. Mereka punya keyakinan itu. Sehingga mereka alergi. Kalau ada orang nyebut nama Rasulullah ditambahi kata Sayyidina itu alergi. Wah ini bid'ah, sesat. Maka mereka kalau nyebut nama Rasulullah nggak mau menyebut dengan Sayyidina langsung. Muhammad begitu. Tidak Sayyidina Muhammad. Ya, apa yang mereka yakini tidak 100% salah. Tapi juga tidak 100% benar. Ya tidak salah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi juga tidak salah kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada tambahan Sayyidina, ada salah. Karena itu sebagai bentuk adab kita, tata krama kita menyebut nama Rasulullah. No ati kok koyoke ora pantes, rasane kok koyo ora pas, ora sopan nyebut nama Rasulullah langsung namanya. Contohnya koyo sampean nyebut nama saya langsung nama saya kan koyo ora kepenak, tak kepenak ae. Ki mau ngaji karo sapa? Uman. Gitu. Tapi kan kurang sopan, rasanya kurang sopan. Lebih sopan kalau kita nyebut Pak Umar. Ada kata Pak. Yang ngundang gurumu langsung jenenge misalnya. Pak Aslam langsung ucap Aslam. Apa ya pantes hatimu rasanya kepiye coba. Karo kakakmu wae lah. Sing umure tak kacek ado. Langsung ngundang jenenge asline kan kaya rada rak penak. Mbok iki kulino cilik ngundang kakakmu langsung namanya, tidak Kak, Mbak. Ya kan? Ini termasuk bentuk adab tata krama yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu. Termasuk saya Ja'far Al-Barzanji menyebut nama Rasulullah dengan sebutan Sayyiduna. Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah Sayyid itu orang yang dipertuankan. Menempati posisi tertinggi. Aku ki ndorone menungso kabeh.
Paham ya? Muhammad bin Abdillah rupane Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah kang dadi putra jalere Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalibi kang dadi putrane Abdul Muttalib wasmuhu utawi asmane asma niku jeneng nek rada kasar iku nama asma nama jeneng paling alus asma asmane sinten paring asma sinten Kak asma nama rada rada alus nama kula gadah nama Umam kasar jeneng jenenge kula Umam paham ya iki kita Jawa tapi aku yakin ra patek Jawa ora patek paham Jawa ya. Ngomong ngomongnya bahasa Indonesia, lera bahasa Indonesia, bahasa Jawa, moko, disajak halus, bingung. Rodo halus anak pondok ayah, tahu ra? Bahasa Arab, Masya Allah. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi iku Syaibatul Hamdi. Humidat kang den dilem, dipuji, disanjung. Risaluhu apa pira-pira pekertine Syaibah. Apa pira-pira pekertine Syaibah. Asaniyatu kang luhur. Asaniyatu kang luhur. Jadi di awal bagian pertama ini saya Ja'far menjelaskan yang ingin diceritakan ini tentang siapa, kelahiran siapa. Yaitu tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya siapa? Ya namanya Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Putranya Sayyid Abdullah. Putranya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib itu bukan nama, Cak. Nggih. Abdul Muthalib itu bukan nama, itu semacam gelar atau julukan. Kadang-kadang memang orang lebih populer julukannya daripada namanya. Apa meneh nok pondok ngene iki kadang-kadang ana kanca iku sing ora ngerti jeneng asline kancane sampai lulus. Nok pondok kanca iku dijuluki undangane kebo. Ya, siapa ini? Yo. Undang kebo sampai lulus loh kancane ra ngerti jeneng asline. Ini kebo teko reuni ta ora yo? Teko. Jadi nek ono daftar hadir, lho ono kok nomor 5 kuwi. Paling yawan. Iku jenenge kebo ta? Kadang sampai ngelulus itu. Awakmu kan rata-rata kenali Abdul Muthalib jenenge gitu. Siapa nama kakek Rasulullah? Abdul Muthalib. Gitu. Itu bukan nama, itu gelar atau julukan. Kalau kayak moco berjanji, paham ya? Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama, itu gelar atau julukan untuk kakeknya Rasul. Nah, nama aslinya siapa? Wasmuhu Syaibah. Namanya asli itu Syaibah. Syaibah. Kemudian oleh orang Arab ditambah kata-kata alhamdi di belakangnya Syaibatul Hamdi. Gue beda no, menawa ono wong dia jenenge Syaibah. Lah gue beda no, kadang-kadang no pondok ono wong jenenge misalnya pondok-pondok Arif. Beda no. Arif sing endi sing mbok maksud? Arif ceking.
Ono kan tambahan ceking no burine. Ari ceking. Nama aslinya itu Syaibah, ditambahkan Alhamd di belakangnya, yang terpuji. Syaibatul Hamdi. Iku Syaibah sing apik kae lho. Menawa ono Syaibah sing ora patek, apik. Kadang jeneng kan ono padha-padha mirip-mirip gitu ta. Lagu bedakno burine kadang ditambahi. Nama aslinya Syaibah. Loh kok sampai digelari Abdul Muthalib asale piye? Iku ono ceritane. Kok bongokno ta ora ki? Di rumah kayak. Jadi ketika kecil, Syaibah kakeknya Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ayahnya Syaibah itu namanya Hashim. Hashim juga bukan nama, nanti tak jelaskan. Hashim. Jadi yatim dia. Nah kemudian ibunya kan aslinya bukan orang Mekah. Aslinya orang Yathrib. Yathrib itu sekarang namanya Madinah. Zaman dulu namanya Yathrib. Pulang ke Yathrib, nah, dirawatlah di sana. Syaibah kecil dirawat di Yathrib di Madinah. Sampai remaja. Serotok gede. Ketika menjelang usia remaja, Syaibah ini dijemput pamannya. Pamannya namanya Muthalib. Pamannya Syaibah namanya Muthalib. Muthalib ini saudaranya Hashim. Ayahnya Syaibah. Oke. Nah, dibawalah Syaibah oleh pamannya kembali ke Mekah. Mau dirawat di Mekah, kemudian tujuannya supaya istilahnya bisa meneruskan tugas-tugas ayahnya dulu sebelum meninggal. Menempati kedudukan sebagaimana ayahnya dulu. Nah, ketika balik ke Mekah ini, Muthalib membawa Syaibah balik ke Mekah. Ketika masuk ke Mekah, karena perjalanan darat panas berdebu gitu, Syaibah itu raine terus kumut-kumut, awake kumel. Sama orang Arab, Syaibah dikira budak. Dikira budak. Jadi orang-orang Arab bilang, loh, Muthalib nggak budak cah. Kau Yathrib gawa budak. Ucai ganteng asli ini, gagah, resik aja. Dikira budak mereka pas kuwi kumut-kumut, tapi kan ketara mulo, rai gantengin mulo ketara, gagahin mulo ketara. Cuma kumut-kumut akhirnya dikira budak. Lah wong-wong wis kadung kenal Syaibah, dikira budake Muthalib. Akhirnya wong-wong nyebutnya Abdul Muthalib. Abdul niku budak, Al Muthalib Pak Muthalib. Iki budake Muthalib. Pamannya Syaibah Muthalib tadi sudah berusaha menjelaskan kepada orang-orang Arab, oh, ora ini dudu budak, ini ponakku. Jenenge Syaibah, tapi wong wis kadung kesuwur. Sudah terlanjur tersebar itu budaknya Muthalib, akhirnya orang-orang lebih suka manggilnya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib inilah nanti yang dalam sejarah menemukan kembali sumur Zam-Zam. Emangnya kenapa Pak sumur Zam-Zam? Jadi dulu sumur Zam-Zam itu kan pertama ditemukan di zaman Nabi Ismail bersama ibunya Sayyidah Hajar, gitu. Nah dulu kan wilayah sekitar Mekah itu kan yang wilayah Zam-Zam itu kan gurun, tidak ada perkampungan.
Orang-orang lewat situ saja nggak mau dulu. Mereka menghindari karena itu wilayah gurun, tidak ada sumber air, bahaya. Lewat situ ya mati karena tidak ada air di situ. Nah, sejak kedatangan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail itu kemudian di situ oleh Allah, dibukalah sumber mata air Zam-Zam, ditemukan kan oleh Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail gitu kan. Muncullah sumber mata air Zam-Zam. Kemudian orang-orang datang ke situ. Pertama yang datang ke situ orang dari apa namanya suku Jurhum. Jur, Jim, Ro, Ha, Mim, Jurhum. Suku Jurhum ini asalnya dari daerah Yaman. Mereka bermigrasi, pindah. Kenapa pindah? Karena di Yaman sedang ada musibah paceklik. Kehidupan di Yaman sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya mereka mencoba mencari tempat yang lebih baik. Tujuan aslinya mereka adalah ke Syam. Wilayah yang waktu itu sudah terkenal makmur. Syam itu sekarang Syria itu. Eh. Mereka mau ke sana. Di tengah perjalanan mereka melihat ada gerombolan burung berterbangan kemudian turun ke bawah. Insting mereka mengatakan kalau ada kumpulan burung berterbangan, burung-burung bukan burung bangkai, eh, eh, burung-burung memakan biji, serangga, berterbangan kemudian turun ke bawah, naik lagi, banyak bergerombol di situ. Biasanya di situ ada sumber mata air. Mereka lihat itu, akhirnya mereka mendekat ke lokasi itu. Ternyata di lokasi itu memang ada sumber mata air yang dijaga oleh Sayyidah Hajar dan anaknya Ismail. Mereka kemudian datang ke situ, minta izin kepada Sayyidah Hajar, bolehkah saya ikut ambil air yang ada di sini? Sayyidah Hajar mengizinkan, ya silakan, tidak apa-apa. Kemudian mereka minta izin, bolehkah kami tinggal di sekitar sini? Mereka tidak tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Sudah di sini saja, di sini banyak mata air dan airnya bagus. Wilayah ini karena bagus nanti. Diizinkan oleh Sayyidah Hajar, silakan tidak apa-apa. Akhirnya mereka tinggal di situ. Tapi Sayyidah Hajar memberi syarat, kalian boleh tinggal di sini, tapi air ini bukan milik kalian. Silakan kalian ambil, tapi ini bukan milik kalian. Kalian punya hak memakai, tapi tidak punya hak milik. Sama seperti tubuh kita ini kan hak pakai kita. Kita dikasih Allah ini hak pakai, bukan hak milik. Karena ini bukan milik kita, ya jangan seenaknya kita rusak. Ojo ditaruh, ojo dibolongi, ojo dirusak. Ini titipannya Allah. Kita kan sudah sering mengatakan innalillah. Sesungguhnya kita ini jasad dan waruhan. Semua ini punyanya Allah, bukan punya kita. Kita hanya boleh menggunakan, tapi tidak memiliki. Gunakanlah sesuai aturan Allah, jangan dirusak. Akhirnya Jurhum tinggal di situ, suku Jurhum tinggal di situ. Nah, setelah tinggal di situ, Nabi Nabi Ismail kan dari sekitar Palestina, bahasanya kan bukan bahasa Arab. Bahasanya kan bahasa Ibrani, Hebrew. Bahasa Ibrani. Kalau Nabi Isa nanti bahasanya tidak Ibrani lagi, tapi bahasa Aram. Bangsa Aram. Kalau tulisannya Arab, bangsa Aram. Tapi rasa dibalik Aram, Aram. Oh, jadi Arem-arem. Karena beliau sejak kecil bersosialisasi, kemudian berinteraksi dengan orang-orang Jurhum dari Yaman, yang orang Yaman itu aribah, pakai bahasa Arab asli murni. Nabi Ismail akhirnya belajar bahasa Arab di situ, ngomongnya bahasa Arab.
Aslinya ya bahasanya Nabi Ismail ya aslinya bahasa Ibrani. Sayyidah Hajar juga akhirnya bisa bahasa Arab. Tadi ngomong dari awal gimana Pak? Ya bahasa yang mungkin bisa dipahami melalui isyarat atau bagaimana. Bahkan kemudian Nabi Ismail kemudian nikah dengan anak perempuan dari suku Jurhum. Berarti orang Bani Jurhum, suku Jurhum itu adalah keluarganya Nabi Ismail karena Nabi Ismail menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Yamani. Nabi Muhammad itu berbangsa Yaman. Karena Nabi Muhammad kan jalurnya lewat Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Lah Jurhum dari Yaman. Jadi tidak salah kalau ada perkataan Rasulullah Yamani. Nabiun Yamani. Nabi berkebangsaan Yaman. Kalau sampai belajar sejarah nanti akhirnya tidak mudah menyalahkan. Loh, kok iso Yaman? Nabi Muhammad itu nak Mekah, Mekah itu Saudi, Saudi itu orang Yaman. Loh, Nabi Muhammad Nabiun Saudi. Tidak begitu. Jurhum kemudian tinggal di situ selama ratusan tahun. Mereka datang itu zaman Sayyidah Hajar, berarti sebelum Nabi Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, kan gitu. Jadi ratusan tahun sebelum Masehi tinggal di situ. Dan kemudian mereka menjadi istilahnya penguasa wilayah itu, penguasa wilayah Zamzam. Sampai kemudian datanglah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini juga datangnya dari Yaman. Mereka bermigrasi dari Yaman. Waktu itu bendungan Ma'rib di Yaman jebol. Akhirnya tanah Yaman kekeringan. Terjadilah paceklik. Nah, orang-orang Yaman bermigrasi mau menuju ke Syam. Nah, di tengah perjalanan, sebagian orang-orang yang mau migrasi ke Syam ini, tertinggal dari rombongan, yang lainnya sudah berjalan ke utara, lah sebagian rombongan masih tertinggal di situ. Suku yang orang-orang yang tertinggal ini kemudian dinamakan inkhaza'a atau khaza'a artinya terpisah. Terpisah dari rombongan. Kemudian orang-orang ini disebut dengan orang Khuza'ah. Sampai kemudian mereka ketemu daerahnya Jurhum tadi, tempatnya Nabi Ismail, Sayyidah Hajar di situ. Tentunya waktu itu Nabi Ismail sudah tidak hidup lagi, sudah wafat. Begitu juga Sayyidah Hajar. Karena ini terjadi datangnya Khuza'ah ke situ itu sekitar tahun 2 Masehi. Oke, 2 Masehi. Berarti ya setelah kelahiran Nabi Isa. Oke, 2 abad setelah kelahiran Nabi Isa. 200 tahun setelah Nabi Isa. Berarti suwi lagi. Nah, mereka tinggal di sekeliling Mekah. Tidak di Mekahnya, tapi di pinggir-pinggiran Mekah. Mekah bagian pinggir-pinggir. Mereka diizinkan oleh orang-orang Jurhum tinggal di sana. Meskipun mereka sama-sama orang Yaman itu, tapi Jurhum tidak mengizinkan Khuza'ah masuk ke wilayah inti di Mekah. Mereka hanya diizinkan, silakan kalian tinggal, tapi di pinggir saja loh ya, jangan ke pusat. Akhirnya tinggal di sana. Bertahun-tahun mereka tinggal di sana. Lama-kelamaan mereka merasakan suku Jurhum itu agak apa namanya ya, otoriter, tiran, suka menindas. Terutama orang-orang yang tinggal di pinggiran Mekah. Khuza'ah juga ditindas oleh Jurhum. Nah, akhirnya orang-orang Khuza'ah tidak terima ditindas, kemudian bergabung dengan Bani Bakar dan sebagainya, dan Bani Kinanah dan sebagainya, bersatu melawan Jurhum, suku Jurhum. Terjadilah perang, suku Jurhum kalah.
Tapi sebelum suku Jurhum kalah ini tadi, suku Jurhum itu sebelum keluar dari Mekah semuanya. Pemimpinnya Jurhum waktu itu kalau tidak salah Mudot. Ya, Mudot al-Jurhumi. Itu memutuskan, tidak apa-apa kita kalah. Kita keluar dari Mekah tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka orang Khuza'ah bisa merasakan nikmatnya air zam-zam ini. Akhirnya sumur zam-zam itu ditutup. Jangan bayangkan sumurnya ada apa namanya bangunannya ndak. Zaman dulu ndak ya, cuma semacam mata air ngoten. Kayak belik. Pemimpin Jurhum memutuskan kita tutup mata air zam-zam. Akhirnya ditutup dengan cara apa? Ditimbun dengan harta karun, emas, pedang, sembarang kali ditimbun. Setelah itu kemudian ditimbun pakai batu, kemudian ditimbun pakai tanah, pakai pasir, itu rata. Nggak kelihatan kalau di situ ada sisa-sisa mata air. Setelah itu mereka keluar semua dari Mekah. Orang Jurhum keluar semua, tidak ada yang tersisa yang tinggal di Mekah. Uza'ah masuk menguasai Mekah. Ketika mereka masuk, mereka nggak menjumpai mata air tersebut. Karena memang orang Uza'ah itu tidak pernah diizinkan mendekati sumber mata air Zam-Zam. Jadi mereka tidak tahu lokasinya tepatnya di mana. Ditambah lagi tidak ada satupun orang Jurhum yang tertinggal di situ untuk ditanyai di mana sumber mata air itu. Akhirnya mereka kehilangan jejak sumber mata air Zam-Zam itu. Mereka benar-benar kehilangan jejak, tidak tahu sama sekali. Dan setelah itu mereka juga nggak peduli mencari sumber mata air Zam-Zam itu lagi. Mereka kemudian mencoba, "Wis sudah kalau udah ada sumber mata air kita gali saja buat yang baru." Akhirnya mereka membuat sumur-sumur baru. Nah setelah mereka punya sumur baru ya mereka semakin lupa dengan Zam-Zam kan. Serah peduli. Nah, itu ratusan tahun sampai kemudian muncullah kakek buyutnya Nabi Muhammad. Nah nanti dibaca di belakang. Oke. Nah, dibaca dulu saja ya supaya nanti ceritanya nambung. Ibni Hashimin kang dadi putra lanangi Hashim. Hashim ini juga bukan nama, itu julukan. Julukan dari buyutnya Nabi Muhammad. Oke. Ayah dari kakeknya Nabi Muhammad. Nama aslinya siapa? Wasmuhu utawi asmani Hashim. Amru bin Abdi Manaf iku Amr. Nama aslinya Amr. Ibni Abdi Manaf kang dadi putrane Abdu Manaf. Abdu Manaf juga bukan nama asli, itu gelar. Lah nama aslinya siapa? Wasmuhu utawi asmane Abdu Manaf al-Mughiratu iku al-Mughirah. Allah dirupane wong yantami kang nunut sebagian apa bacaan doa yantami dibaca yuntamal. Ya kan? Ono sing yantami, ono sing yuntamal, ono yantamil irtiqa uli ulya, ono sing yuntamal irtiqa uli ulya. Loro-lorone padha bener e. Padha bener e. Cuma sing muktamad sing dipilih iku yantami. Yantami yantami nunut al-irtiqau apa munggah li'ulya maring keluhurane alladzi. Ibni Qusayyin kang dadi putra lanangi Qusay. Qusay juga bukan nama, itu gelar.
Wasmuhu utawi asmane Kusoi mujammiun iku mujammi. Jadi mujammi bukan nama juga. Itu juga gelar. Nama aslinya siapa? Nanti tak jelaskan kalian. Sumia den Arani. Sopo mujammi bi kusoyin kelawan kusoi. Diarani kusoi kenapa tak? Litakosihi kerono olehe adohe mujammi fi biladi Qutha'ah ing dalem negara Qutha'ah al-qasiyah kang banget adohe ila an aada hingga yen to balekake hu ing kusoi Allahu sinten Allah taala ale maha luhur sinten Allah ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyaake pahama nuli ngreksa sinten kusoi himahu ing batas-batas keluhurane haram. Nah tak cerosno ceritane kok dadi nyambung. Mau tekan sapa? Khuzaah nggih. Suku Khuzaah menguasai wilayah Mekah. Nah, ketika suku Khuzaah ini menguasai wilayah Mekah, ada orang dari suku Khuzaah namanya Amr bin Luhai. Siapa aja? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah orang yang pertama mengajarkan menyembah berhala di wilayah Mekah. Dulunya ketika masanya Jurhum, tidak ada berhala yang disembah di sekitar Mekah. Amr bin Luhai yang pertama kali mengajarkan orang Mekah nyembah berhala. Dia dari suku Khuzaah yang mengalahkan Jurhum tadi. Gara-garanya waktu itu Amr bin Luhai berangkat ke Syam. Nah, Syam itu kan negaranya lebih maju daripada Mekah waktu itu. Orang-orang pinter banyak di sana. Nah, ternyata di sana di Syam itu banyak orang-orang Syam itu menyembah berhala-berhala. Dalam pikiran Amr bin Luhai, orang Syam ini kan orang pinter-pinter. Mereka nyembah berhala. Berarti ini tidak salah. Wong ini yang dilakukan oleh orang pinter. Kan itu? Tidak ada salahnya kita mengadopsi niru orang pinter. Akhirnya Amr bin Luhai pulang ke Mekah membawa berhala namanya Hubal. Hubal. Dibawa ke Mekah, kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk naruh Hubal di dalam Ka'bah. Loh kok iso? Karena Amr bin Luhai ini adalah orang berpengaruh. Dia dihormati di Mekah. Akhirnya Hubal ditaruh di tengah. Tengah Ka'bah. Sejak saat itulah ada tradisi nyembah berhala di wilayah Mekah. Nah, kemudian sambungannya, nah, selain suku Jurhum, suku Khuzaah, ada namanya suku Quraisy, keturunan Quraisy. Quraisy ini keturunannya Nabi Ismail asli. Nanti disebutkan namanya di belakang. Tapi mereka justru terpinggirkan. Keturunannya Nabi Ismail, keturunannya Sayyidah Hajar, yang asli menemukan wilayah Mekah, Zam-Zam, malah justru hidup di pinggiran-pinggiran. Ketika zamannya Khuzaah begitu. Di antara yang terpinggirkan itu adalah Kusoi. Nah, Kusoi ini adalah putranya Kilab, Kusoi bin Kilab. Nama aslinya bukan Kusoi, nama aslinya itu Zaid. Zaid bin Kilab. Zaid putranya Kilab. Sejak kecil dia yatim karena ayahnya yang namanya Kilab meninggal. Jadi dalam tradisi keluarga Rasulullah, hampir Rasulullah, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya, buyutnya, rata-rata jadi yatim. Ditinggal mati ayahnya. Gitu.
Ini juga Zaid ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati Kilab. Nah, ketika ditinggal wafat oleh ayahnya, ibunya Zaid menikah lagi. Setelah itu beberapa tahun nikah lagi dengan orang dari suku Qudo'ah. Suku Qudo'ah ini juga aslinya dari Yaman. Mereka bermigrasi, tapi nggak sampai Syam. Juga tidak tinggal di Mekah, tinggalnya di perbatasan antara Syam dan Mekah. Hijaz, lebih tepatnya Hijaz. Nah, ibunya Zaid nikah dengan orang Qudo'ah. Qudo'ah itu lokasinya jauh dari Mekah. Nah, ketika besar, Zaid ini balik lagi dikandani ibu nak, kowe sebenarnya orang wong Qudo'ah nak. Kowe sebenarnya wong Quraisy Mekah kono. Akhirnya Zaid pengen kembali ke Mekah, ke tempat asli nenek moyangnya. Nah, ketika sampai di Mekah disambut oleh keluarganya, kan masih ada sebagian keluarganya di Mekah. Akhirnya Zaid diarani Kusoi. Kusoi itu wong adoh. Karena dia datang dari Kudoa. Kudoa itu tempatnya jauh. Litakosihi. Kan di sini dikatakan Sumia bikusoyin. Dia disebut dengan Kusoi karena dia jauh dari keluarganya yang ada di Mekah. Kenapa jauh? Karena dia berada di Kudoa. Kudoa itu kosiyah, jauh dari Mekah. Maka disebut dengan Kusoi. Nama aslinya Zaid. Dia punya julukan lain namanya Mujammi. Mujammi'un Summia. Mujammi. Julukannya Mujammi. Kenapa dijuluki Mujammi? Karena pada saat itu, ya, ketika Zaid kembali ke Mekah atau Kusai tadi, ya, ke Mekah, dia melihat keluarganya yang dari suku Quraisy yang sebenarnya keturunan asli Nabi Ismail yang lebih berhak menguasai Zamzam, yang lebih berhak menguasai wilayah Mekah, malah justru terpinggirkan. Muncullah semangat dalam dirinya untuk mengembalikan siapa yang paling berhak atas wilayah Mekah, merebut haknya. Akhirnya Qusay atau Zaid bin Kilab ini punya rencana untuk merebut kekuasaan di Mekah. Tapi diusahakan supaya tidak banyak jatuh korban. Beliau punya siasat. Siasatnya adalah beliau menikahi anak dari pemimpinnya suku Khuza'ah. Oke. Kepala suku Khuza'ah itu punya anak perempuan namanya Hubah. Hubah. Namanya Hubah. Lah, akhirnya Zaid bin Kilab singkat cerita nikah dengan Hubah, anak kepala suku Khuza'ah. Karena Zaid bin Kilab atau Qusay itu perilakunya bagus, cerdas, akhirnya mertuanya, kepala suku Khuza'ah tadi, seneng sama Qusay atau Zaid bin Kilab. Nah, menjelang wafat, kepala suku Khuza'ah berwasiat kepada keluarganya, ini nanti yang berhak memegang pintu Ka'bah, kunci Ka'bah adalah Qusay, menantu saya. Bukan anak saya, tapi menantu saya yang lebih berhak karena dia lebih cerdas, dia lebih baik. Dan akhirnya kuncinya diberikan kepada Qusay. Ada cerita lain bahwa sebelum itu, ketika beliau mau menguasai Mekah, beliau menggerakkan apa namanya kekuatan suku Quraisy dan suku Qudo'ah karena dia punya ikatan dengan Qudo'ah. Dia punya saudara seibu. Kan ibunya tadi menikah dengan orang Qudo'ah. Nah, dari pernikahan itu punya anak. Jadi Qusay punya saudara seibu. Nah, itu jadi kepala suku di Qudo'ah dimintai bantuan untuk melakukan penyerangan ke Mekah. Tapi penyerangan itu tidak sampai kemudian menghancurkan Mekah. Ada arbitrasi, tahkim. Eh, Kemudian akhirnya singkat cerita ya,
tadi Qusay kemudian menguasai Mekah, akhirnya Quraisy yang menguasai Mekah. Saat itu mulai zamannya Qusay. Suku Quraisy menguasai Mekah itu mulai zamannya Qusay atau Zaid bin Kilab sampai nanti zaman Rasulullah tadi. Nah, Qusay atau Zaid bin Kilab ini punya anak namanya Al-Mughirah. Al-Mughirah itu kemudian dikasih julukan Abdul Manaf. Kenapa dijuluki Abdul Manaf? Karena dulu itu kan di masa suku Khuza'ah sudah ada penyembahan berhala, ya. Sudah ada penyembahan berhala. Di situ di puncak gunung ada berhala namanya Manaf. Nah, ibunya Mughirah ini kan dari Bani Khuza'ah, penyembah berhala, gitu betul. Karena ibunya kagum dengan berhala Manaf, ketok luar biasa di puncak gunung. Akhirnya anaknya dikasih julukan Abdul Manaf, hambanya Manaf, berhala Manaf. Tapi nama aslinya Mughirah. Eh, Lah Al-Mughirah ini punya anak namanya Amr. Amr ini nanti dijuluki Hashim. Eh, buyutnya buyutnya Rasulullah. Hashim. Kenapa dijuluki Hashim? Karena pada waktu itu wilayah Mekah paceklik. Para jamaah haji tidak menjumpai makanan di Mekah. Sudah ada haji dulu, ya. Eh, Cuma tata caranya sudah sedikit berubah ketika zaman Khuza'ah ada penyembahan berhala kan di situ. Tidak ada makanan, sulit mencari makanan lah. Amr bin Abdi Manaf ini kan orangnya itu dermawan. Beliau tidak tega melihat jamaah haji kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada yang diminum. Akhirnya beliau punya inisiatif. Beliau kemudian memborong roti, roti diborong, kemudian roti itu diremuk. Setelah diremuk, roti itu dicampur dengan kuah kaldu. Akhirnya jadilah tarit. Tarit itu roti Arab itu yang dicampur dengan kaldu daging itu. Ya, daging kambing. Namanya tarit. Karena beliau begitu dermawan sampai mau meremuk roti, kemudian campur dengan kuah kaldu untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Kemudian beliau dijuluki Hashim. Hashim artinya orang yang meremukkan. Hasyama, ngeremuk. Nah, julukannya Hashim. Itu buyutnya Rasulullah. Hashim punya anak namanya tadi siapa? Syaibah. Yang dijuluki Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah yang menemukan sumber mata air Zam-Zam. Melalui mimpi. 4 kali mimpi. Jadi melalui mimpi suruh menggali lokasi yang ditentukan. Di mimpi itu sudah dijelaskan lokasinya, tanda-tandanya. Di situ ada 2 burung yang mematuk-matuk tanah. Letaknya di antara berhala Nailah dan Isaf. Ada berhala namanya Nailah dan Isaf. Sebenarnya berhala itu bukan berhala pahatan, itu berhala kutukan. Ketika zaman Jurhum, itu kan tidak ada penyembah berhala, gitu. Agamanya murni, tauhid. Tapi waktu itu ada 2 orang muda-mudi, satu namanya Isaf, satu namanya Nailah. Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Mereka kasmaran menjalin cinta, tapi tidak direstui orang tua. Sampai akhirnya mereka kemudian nekat ketika sekitar Ka'bah sepi, mereka masuk ke Ka'bah kemudian naudzubillah zina di dalam Ka'bah. Kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah jadi batu, 2 batu hitam. Lah, untuk mengingat kutukan ini supaya yang lain tidak meniru kelakuan 2 orang ini, akhirnya suku Jurhum membawa batu itu, satu diletakkan di sofa, satu diletakkan di marwah supaya kelihatan oleh orang-orang. Ilingen, hati-hati lagi kurang ajar nang Ka'bah. Ngono ki lho dadi watu. Tapi ketika masanya Khuza'ah, 2 batu ini dibawa ke bawah, malah disembah. Karena mereka sudah lupa cerita tentang asal muasal, atau bahkan tidak tahu suku Khuza'ah kan orang luar, gitu, pendatang. Mereka mengira
Zaman itu kan sudah mulai banyak berhala kan. Nah, ini kan Pak, batu besar mirip manusia dibawa ke bawah ini kemudian malah disembah. Yang anehnya lagi justru batu itu diletakkan di atas tanah yang di bawahnya ada sumber mata air Zam-Zam. Justru karena itulah bertahun-tahun Zam-Zam nggak pernah ditemukan. Kenapa? Karena orang tidak akan berani menggali di bawah patung yang dimuliakan itu, disakralkan. Oke. Bahkan ketika Abdul Muthalib ini tadi mau menggali, dilokno wong akeh. Loh, Abdul Muthalib kurang ajar kowe. Iku tempat suci kok kamu keduk-keduk mbok gali. Kurang ajar kowe. Walat loh kowe engko. Lanjut ceritanya insya Allah pertemuan berikutnya, oke? Karena waktunya sudah habis, kita tutup. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja لكل هول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والفاتحة. الله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.